Setelah babak playoff Liga Champions musim ini yang memberikan kejutan dengan tersingkirnya tim-tim besar asal Italia seperti Juventus, AC Milan, dan Atalanta, maupun Manchester City yang juga harus pulang kampung lebih cepat karena disingkirkan oleh Real Madrid, Liga Champions musim 2024-2025 akan berlanjut ke babak 16 besar. Sebagaimana diketahui, induk sepak bola Eropa yakni UEFA sudah melaksanakan drawing babak 16 besar Liga Champions musim ini yang akan mempertemukan 16 tim terbaik untuk saling sikut menuju babak selanjutnya. Lantas, bagaimana hasil drawing babak 16 besar Liga Champions musim ini? Apakah akan ada tim besar lain yang harus tersingkir lebih awal? Yuk, simak bagaimana ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Big match pertama yang sudah harus terjadi di babak 16 besar Liga Champions musim ini mempertemukan antara Paris Saint-Germain menghadapi Liverpool. Berbeda dengan Liverpool yang sudah otomatis lolos ke babak 16 besar karena menempati peringkat pertama fase grup, Paris Saint-Germain harus melewati babak playoff untuk lolos ke babak 16 besar. Menghadapi sesama klub asal Prancis yakni Brest di babak playoff, PSG sudah menunjukkan kedikdayaannya dengan meraih kemenangan dengan 3 gol tanpa balas di kandang Brest. Tidak puas dengan keunggulan 3 gol, skuad asuhan Luis Enrique itu kembali tancap gas saat menyambut Brest pada leg kedua yang dimainkan di Parc des Princes. Tanpa ampun, Paris Saint-Germain mencetak 7 gol ke gawang Brest yang membuat mereka lolos dengan agregat 10 gol tanpa balas. Keberhasilan PSG untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini pun membuktikan bagaimana ramuan Luis Enrique berhasil, terlebih dengan datangnya Khvicha Kvaratskhelia yang menambah daya gedor Les Parisiens. Sedangkan untuk Liverpool, mereka yang sudah lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini sedang berada di fase yang tidak begitu mudah. Setelah disingkirkan oleh Plymouth di FA Cup, Liverpool kembali ditahan imbang saat bermain menghadapi Everton dan Aston Villa. Performa Liverpool dalam beberapa pertandingan terakhir yang kurang meyakinkan membuat mereka diprediksi tidak akan mudah untuk bisa melawan PSG yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Khusus di Liga Champions, kedua tim sudah pernah saling bertemu di fase grup Liga Champions musim 2018-2019 lalu. Pada pertandingan pertama yang dimainkan di Anfield, gol menit-menit akhir Roberto Firmino mengantarkan 3 poin bagi The Reds. Sedangkan pada pertemuan kedua yang berlangsung di Parc des Princes, giliran Paris Saint-Germain yang menaklukkan Liverpool melalui gol Juan Bernat dan Neymar Junior. Berbeda dengan big match yang mempertemukan Paris Saint-Germain dan Liverpool di babak 16 besar, dua tim kuda hitam yakni klub Brugge dan Atalanta kini harus saling sikut. Sebagaimana diketahui, Atalanta yang menempati peringkat ke-8 klasemen akhir fase grup Liga Champions musim ini berhasil lolos secara otomatis ke babak 16 besar. Sedangkan bagi klub Brugge, mereka harus berjuang lebih dulu di babak playoff, yang pada akhirnya bisa dilewati oleh klub asal Belgia itu dengan menyingkirkan salah satu tim raksasa asal Italia yakni Atalanta. Sebelum harus saling menyingkirkan di babak 16 besar mendatang, klub Brugge dan Aston Villa sudah pernah saling bertemu di fase grup Liga Champions musim ini. Dalam pertandingan yang dimainkan di Belgia itu, penalti Hans Vanaken sudah cukup bagi klub Brugge untuk membuat skuad asuhan Unai Emery pulang tanpa satupun poin. Tidak hanya itu, klub Brugge juga mendominasi jalannya pertandingan itu yang membuat mereka layak untuk meraih kemenangan atas Aston Villa. Namun demikian, kondisi kedua tim saat bertemu di babak 16 besar nanti sudah berbeda dari pertandingan yang lalu, terutama untuk Aston Villa. Sebagaimana diketahui, manajemen Aston Villa memutuskan untuk mendatangkan 2 pemain yang sudah berpengalaman di Liga Champions, yakni Marcus Rashford dari Manchester United dan Marco Asensio dari Paris Saint-Germain. Tidak hanya klub Brugge dan Aston Villa yang sudah saling bertemu di fase grup dan kembali harus bertanding di babak 16 besar, hal serupa juga terjadi pada Benfica dan Barcelona. Sebagaimana diketahui, Benfica dan Barcelona sudah saling bertemu di pekan ke-7 fase grup Liga Champions musim 2024-2025. Dalam pertandingan yang dimainkan di Estadio da Luz itu, terjadi drama 9 gol yang membuat tensi pertandingan begitu tinggi. Meskipun sempat unggul dengan skor 3-1 saat pertandingan baru berjalan 30 menit, hat-trick Pavlidis pada akhirnya tidak mampu membawa Benfica meraih kemenangan.
Diwarnai dengan 2 penalti untuk Barcelona yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Robert Lewandowski, gol Rafinha di menit-menit akhir pertandingan menjadi penentu kemenangan bagi Barcelona. Kesulitan yang dialami oleh Blaugrana untuk menaklukkan Benfica membuktikan bahwa klub asal Liga Portugal itu tidak bisa dianggap remeh. Walaupun harus menempuh babak playoff untuk bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini, Nicolas Otamendi dan kawan-kawan sempat meraih kemenangan atas Juventus di Turin. Selain Paris Saint-Germain menghadapi Liverpool, big match lain yang sudah harus terjadi di babak 16 besar Liga Champions musim ini mempertemukan antara duo Madrid, yakni Real Madrid menghadapi Atletico Madrid. Setelah harus melewati babak playoff dengan menghadapi Manchester City, jalan Real Madrid menuju trofi Liga Champions ke-16 mereka kembali menemui hadangan berat bernama Atletico Madrid. Kedua tim tidak hanya sedang bersaing ketat dengan Barcelona untuk memperebutkan trofi La Liga musim ini, namun juga harus saling sikut di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Meskipun sedang berada di atas angin setelah mampu menyingkirkan Manchester City dengan kemenangan telak, Real Madrid tidak bisa menganggap mudah Atletico Madrid. Sebagaimana diketahui, kedua tim sudah saling bertemu di La Liga musim ini, dan keduanya berakhir dengan skor sama kuat. Namun demikian, Real Madrid mempunyai catatan impresif saat menghadapi rival sekotanya itu di Liga Champions. Dari 6 kali pertemuan kedua tim yang terjadi di Liga Champions, Los Blancos berhasil meraih 3 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan hanya 1 kali menelan kekalahan dari Los Blancos. 2 kekalahan yang paling menyakitkan dan masih diingat oleh Diego Simeone maupun fans Atletico Madrid di seluruh dunia, tentu saja saat mereka harus takluk di final Liga Champions musim 2013-2014, setelah Sergio Ramos menyamakan kedudukan di menit ke-90+3. Dan kembali terjadi saat Atletico Madrid harus kembali takluk dari Real Madrid di final Liga Champions musim 2015-2016 melalui babak adu penalti. Pertemuan antara kedua tim ini akan mempertemukan 2 pelatih yang sudah pernah bertemu di final Liga Champions musim 2013-2014, yakni Carlo Ancelotti yang kembali harus menghadapi Diego Simeone. Pertandingan selanjutnya di babak 16 besar Liga Champions musim ini akan mempertemukan antara PSV Eindhoven menghadapi Arsenal. Berbeda dengan Arsenal yang berhasil lolos secara otomatis ke babak 16 besar, PSV Eindhoven harus menempuh babak playoff untuk bisa memastikan 1 tiket menuju babak 16 besar Liga Champions musim ini. Bermain di babak playoff, klub asal Belanda itu harus menghadapi rintangan berat setelah harus bermain hingga 120 menit leg kedua menghadapi Juventus. Keberhasilan skuad asuhan Peter Bosz untuk menyingkirkan Juventus yang merupakan salah satu tim raksasa asal Italia membuktikan bagaimana kekuatan PSV Eindhoven. Dengan begitu, Arsenal diprediksi tidak akan mudah untuk menyingkirkan PSV Eindhoven dari Liga Champions musim ini. Terlebih, badai cedera yang sedang dialami oleh Meriam London khususnya di lini depan membuat Mikel Arteta tidak mempunyai banyak pilihan pemain. Khusus di Liga Champions, PSV dan Arsenal sudah pernah saling bertemu di fase grup Liga Champions musim 2022-2023. Setelah berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-0 dalam pertemuan pertama yang berlangsung di Emirates Stadium, Arsenal hanya sanggup bermain imbang saat menjalani pertemuan kedua yang dimainkan di Philips Stadium. Selain PSV Eindhoven, kejutan lain di Liga Champions musim ini juga dilakukan oleh pesaingnya di Liga Belanda, yakni Feyenoord. Jika PSV Eindhoven berhasil menyingkirkan Juventus, maka Feyenoord berhasil menyingkirkan raksasa Italia lainnya yakni AC Milan. Setelah berhasil menyingkirkan AC Milan dari Liga Champions musim ini, Feyenoord harus menghadapi rival sekota rossoneri yakni Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Langkah Feyenoord menuju babak perempat final Liga Champions musim ini dipastikan tidak akan mudah, karena mereka sedang dilanda badai cedera yang mayoritas terjadi pada para pemain intinya. Untuk menghadapi Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions musim ini, Feyenoord masih tidak akan bisa diperkuat oleh sang kapten sekaligus pemain kunci mereka, yakni Quinten Timber yang masih harus absen karena mengalami cedera lutut. Sedangkan bagi Inter Milan, keberhasilan Nerazzurri untuk lolos secara otomatis ke babak 16 besar Liga Champions musim ini, dengan hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase grup menunjukkan solidnya skuad asuhan Simone Inzaghi itu. Meskipun demikian, kondisi Inter Milan yang sedang bersaing ketat dengan Napoli dan Atalanta untuk meraih trofi Serie A musim ini
Dan kedalaman skuad yang buruk membuat mereka bisa saja menyusul sang rival sekota yang sudah lebih dulu disingkirkan oleh Feyenoord. Selanjutnya, pertandingan babak 16 besar Liga Champions musim ini juga akan mempertemukan finalis musim lalu yakni Borussia Dortmund yang akan menghadapi tim kuda hitam Liga Champions musim ini yaitu Lille. Sebagaimana diketahui, Lille berhasil lolos secara otomatis ke babak 16 besar setelah finish di peringkat ke-7 klasemen akhir fase grup. Tidak sekedar lolos, klub asal Prancis itu juga berhasil menaklukkan Real Madrid saat kedua tim saling bertemu di fase grup Liga Champions musim ini. Sebaliknya, Borussia Dortmund justru harus merelakan keunggulan 0-2 mereka menjadi 5-2 setelah hat-trick Vinicius Junior menenggelamkan di Borussen di Estadio Santiago Bernabeu. Meskipun masih sama-sama melaju di Liga Champions musim ini, performa Borussia Dortmund dan Lille di Liga Domestik sedang tidak baik-baik saja. Lille sedang menempati peringkat kelima klasemen sementara Ligue 1, sedangkan Borussia Dortmund masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara Bundesliga. Pergantian pelatih yang dilakukan oleh manajemen Borussia Dortmund dengan memecat Nuri Sahin dan menunjuk Niko Kovac pun belum memberikan titik cerah. Karena Niko Kovac hanya mampu menang sekali dalam 4 pertandingannya bersama Borussia Dortmund. Selain derby Madrid yang mempertemukan Real Madrid menghadapi Atletico Madrid, babak 16 besar Liga Champions musim ini juga akan mempertemukan dua tim asal Jerman, yakni Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen. Sama halnya seperti dua pertandingan derby Madrid di musim ini yang berakhir dengan hasil imbang, pertemuan antara Bayern Munchen menghadapi Bayer Leverkusen di Bundesliga musim ini juga berakhir dengan sama kuat. Namun demikian, performa buruk Bayern Munchen dalam pertemuan kedua di Bundesliga musim ini yang tidak mencatatkan satupun shot on target menjadi alarm bahaya bagi skuad asuhan Vincent Kompany itu. Jika bukan karena performa gemilang Manuel Neuer di bawah mister gawang, Bayern Munchen mungkin sudah takluk dari Bayer Leverkusen dalam pertandingan yang dimainkan di Bayer Arena. Selain di Bundesliga, kedua tim juga sudah saling bertemu di babak 16 besar di DFB Pokal musim ini. Dalam pertandingan itu, kartu merah Manuel Neuer di menit ke-17 membuat Bayern Munchen harus takluk dari Bayer Leverkusen dan tersingkir dari DFB Pokal musim ini. Meskipun sedang mempunyai keunggulan 8 poin atas Bayer Leverkusen di klasemen sementara Bundesliga, pertemuan dengan skuad asuhan Xabi Alonso itu diprediksi tidak akan mudah bagi Bayern Munchen. Selain karena Harry Kane dan kawan-kawan harus susah payah saat menghadapi Celtic di babak playoff kemarin, Bayern Munchen juga selalu kesulitan saat menghadapi Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso. Gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira tim besar mana saja yang akan lolos dan tersingkir dari Liga Champions musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.